Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Kelihatannya sepele, tapi benda yang kalian pegang atau pakai tiap hari ini ternyata bisa jadi pemicu kanker yang gak pernah kalian sadari loh. Atau kebiasaan-kebiasaan yang kalian anggap remeh ini bisa menjadi bom waktu buat tubuh kalian. Mau tau nggak ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Plastik panas. Beli jajanan di pinggir jalan seperti telur ataupun seblak emang paling cepet kalau penjualnya ngasih pakai plastik bening kan? Nah tapi aslinya ini tuh bahaya banget loh guys. Jadi suhu panas bisa bikin zat kimia seperti BPA atau phtalates yang ada di plastik malah nyampur ke makanan kalian. Zat-zat ini emang awalnya sih dikit doang, tapi kalau keseringan beli jajanan kayak begitu gimana? Yang ada malah mengganggu hormon sama memicu sel kanker di tubuh kalian loh. Yang lebih bikin kaget adalah studi pada tahun 2024 di New England Journal of Medicine menemukan mikroplastik di plak arteri 58,4% pasien dan mereka punya risiko 4,5 kali lipat buat serangan jantung, stroke, atau kematian. Jadi saran dari aku sih kalau kepengen banget buat jajan begituan, mending bawa wadah sendiri aja yang terbuat dari kaca ataupun keramik ya. Dan ini berlaku juga buat kalian yang mau panasin makanan di microwave ya guys. Minuman yang sangat panas. Guys, apa kalian termasuk orang-orang yang minum teh atau kopi panas pas waktu baru bangun? Eits, ternyata WHO punya warning khusus untuk kebiasaan itu loh. Di tahun 2016, IARC mengklasifikasi minuman yang dikonsumsi di atas 65 derajat Celcius tuh dianggapnya sebagai grup 2A atau probably carcinogenic to humans. Targetnya tuh kanker esofagus ataupun kerongkongan, sebuah jenis kanker yang fatal karena sering ketahuan waktu sudah stadium lanjut. Nah, menariknya lagi, studi Golestan di Iran yang ngikutin 50.045 orang selama 10 tahun tuh nemuin angka yang bikin diem. Jadi, yang minum teh sangat panas resikonya 8 kali lipat lebih tinggi kena kanker kerongkongan dibandingkan yang minum hangat aja loh. Logis sih, panas ekstrim itu kan bikin luka mikro di lapisan kerongkongan berulang-ulang sehingga sel yang terus-terusan rusak dan juga regenerasi itu rentan banget bermutasi jadi kanker. Namun bukan berarti kamu tuh harus stop ngopi ya, cuma jangan waktu masih mendidih aja guys. Triknya tuh nunggu 4-5 menit sebelum diseruput atau tambah susu biar suhunya tuh turun. Gaya hidup kurang gerak. Zaman sekarang, banyak orang berlomba-lomba nyari kerjaan kantoran karena dikira dapat gedung yang nyaman, gaji yang cukup, dan teman yang seru juga kan? Tapi sebenarnya, minusnya kerja kantoran itu, kalian bakal ngabisin waktu lebih banyak untuk duduk memandang laptop doang loh. Padahal kurang gerak ternyata menjadi salah satu faktor dari kemunculan kanker rahim dan juga usus. Jadi kalau kita diem doang, sirkulasi cairan limfatik yang tugasnya buang racun di dalam tubuh tuh jadi nggak lancar guys. Dan ini yang sering salah dipahami ya, olahraga 1 jam di gym nggak cukup ngompensasi duduk 10 jam. Jadi tips dari aku sih setiap 30-45 menit berdiri atau jalan 2 menit ya. Cuma 2 menit aja kok. Small movement tapi compound effect jangka panjangnya gede banget ya guys. Daging olahan. Makan sosis, kornet, sama nugget emang penyelamat waktu lagi lapar atau penyelamat pas buru-buru bawa makanan ya. Tapi tahu nggak kalau organisasi WHO sebenarnya udah masukin daging olahan seperti daging yang udah aku sebutin tadi ke karsinogen grup 1 yang mana sekelas rokok dan juga asbes loh. Angkanya juga spesifik dan tegas. Setiap 50 gram daging olahan per hari, ya kira-kira 2 lembar bacon ataupun 1 sosis kecil lah ya, itu tuh menaikkan resiko kanker kolon sebesar 18%. Katanya sih, karena bahan pengawet kaya nitrat di dalamnya itu bisa berubah jadi zat pemicu kanker di dalam perut kita ya guys. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak banget kaum milenial ataupun Gen Z yang kena kanker usus besar ya. Itu semua gara-gara pola makan yang isinya kebanyakan daging olahan ini. Namun bukan berarti harus 0%. Sekali seminggu sebagai treat gitu jauh lebih aman kok daripada setiap pagi sebagai sarapan. Geser aja ya guys ke daging segar yang dimasak sendiri, oke? Kerja shift malam. Di zaman kayak gini, milih-milih kerjaan juga udah susah guys. Tapi kalau kalian dapat kerjaan yang masuk di shift malam, nah aku punya informasi penting nih. Jadi menurut WHO, kerja shift malam itu termasuk dalam kemungkinan karsinogen karena merusak jam biologis ataupun ritme sirkadian tubuh kalian. Kenapa? Hormon melatonin itu diproduksi waktu kalian tuh tidur dalam gelap dan fungsinya bukan cuma bikin ngantuk, dia juga berfungsi sebagai perisai antioksidan yang melindungi DNA dari kerusakan ya. Nurses Health Study yang ngikutin lebih
lebih dari 78.000 perawat selama 22 tahun juga nemuin fakta gila. Dimana bagi yang rutin shift malam panjang secara konsisten ternyata punya risiko kanker payudara meningkat signifikan loh. Mekanismenya tuh begini, cahaya terang malam sama dengan melatonin drop sama dengan DNA jadi rentan. Namun buat yang kerjaannya emang harus shift, minimalkan blue light sehabis kerja ya. Lalu pakai kacamata orange tint kalau perlu dan pastiin tidur di kamar yang benar-benar gelap. Blackout curtain jadi investasi terbaik kalian deh. Serbuk kayu dan debu kulit. Pantes aja ya, selama ini kalau beli meja, bangku, ataupun barang seni berkayu, harganya tuh bisa mahal-mahal banget. Taunya ternyata orang yang kerja di bidang mebel, kerajinan sepatu, sama pertukangan malah punya resiko kena kanker rongga hidung sama sinus lebih gede loh. Kenapa? Ya, karena mereka menghirup serbuk kayu atau debu pemotongan kulit setiap hari guys. Alhasil, partikel-partikel kecil yang nempel di rongga hidung sama sinus bisa memicu kanker di kemudian hari. Makanya, untuk mengurangi resiko ini sebenarnya udah diinfoin banget bagi mereka untuk pakai APD standar waktu lagi kerja. Minimal masker N95, terus punya ventilasi bagus dengan exhaust, dan vacuum cleaner khusus bengkel juga ya. Kanker ini sering nggak ketahuan sampai stadium lanjut. So, prevention is literally everything ya teman-teman. Polusi udara. Buka jendela di Jakarta pagi-pagi dan kita sembari bernafas pun masuk dalam kategori grup 1 karsinogen ya, dimana ini fakta sesuai klasifikasi resmi WHO. Soalnya partikel halus PM 2.5 dari asap kendaraan sama pabrik itu bisa masuk ke jaringan paru terdalam dan juga ngerusak sel DNA kita loh. Padahal partikelnya tuh ultra halus dimana berdiameter kurang dari 2,5 mikron atau sekitar 1/30 helai rambut manusia. Lalu tahu nggak kalau udah rusak? Nyatanya lebih gampang kena kanker paru-paru. Sayangnya di kota-kota besar polusi udara emang susah dihindari sih. Solusinya ya paling punya air purifier HEPA di kamar tidur, pakai masker KF94 atau N95 waktu di outdoor, dan dukung kebijakan udara bersih aja ya guys. Sisanya kita cuma bisa berdoa dan juga berharap doang. Stres kronis yang dipendam. Waktu kecil, kalian tuh pasti suka dengar orang bilang, jangan stres, nanti sakit, atau pendem aja, nanti juga hilang sendiri rasa sakitnya. Ya, nasihat yang well-meaning sih, tapi ternyata berbahaya loh secara biologis. Jadi waktu kamu stres, tubuh kita tuh produksi kortisol ya. Itu normal guys sebenarnya. Yang nggak normal adalah kortisol yang terus-terusan tinggi selama berbulan-bulan atau tahun. Nah, kortisol kronis menekan sistem imun termasuk sel NK ataupun natural killer, sebuah sel yang tugasnya hunting dan juga ngabisin sel kanker di tubuh kita setiap hari. Ibaratnya tubuh bakal kebanjiran hormon kortisol, dan kalau kadar hormonnya tuh terus-terusan tinggi, bisa bikin peradangan kronis di dalam sel tubuh ya. Dan sel yang meradang bisa berubah jadi sel kanker. Jadi kalau lagi ada masalah, mending coba cari cara untuk ngelepasinnya ya. Entah itu curhat ke teman, lampiasin lewat hobi, journaling, olahraga, ataupun lebih deketin diri ke Tuhan juga ya guys. Jarang berpuasa. Di tahun 2016 lalu ada ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Oshumi yang menang Nobel gara-gara nemuin proses namanya autofagi. Nah, buat kalian yang nggak tahu, secara singkat dan juga simpelnya, autofagi itu adalah kondisi di mana sel tubuh kita memakan atau membersihkan bagian-bagian sel yang udah rusak untuk jadi bahan bakar sel baru yang sehat. Uniknya, proses bersih-bersih ini baru maksimal di saat kita lagi puasa 12-16 jam sehari tanpa asupan kalori loh. Jadi dengan puasa itu, kita pun sebenarnya lagi ngasih kesempatan buat tubuh ngeriset dan buang calon-calon sel kanker ya teman-teman. Bakteri baik. Di usus kamu ada sekitar 100 triliun bakteri ya guys. Dan komposisi mereka disebut mikrobioma, dimana ternyata jadi penentu besar resiko kanker kalian, terutama kolorektal. Nah, kalau kita kebanyakan makan gorengan, daging merah, atau makanan rendah serat, ya ujung-ujungnya bakteri baik di usus kita bakal kalah jumlah kan? Dari situlah kondisi usus yang gak sehat ini akhirnya nimbulin resiko kanker kolorektal. Solusinya? Ya sebenarnya gampang, tapi masih sering dilupain aja sih. Banyakin aja ya makan serat dari sayur dan juga buah, serta kurangi makanan berpengawet guys. Ingat, usus yang sehat adalah kunci imun tubuh yang kuat juga ya. Musuhan dengan alam.
Ini alasannya kenapa taman di tengah kota tuh penting banget guys. Soalnya kalau jarang interaksi sama alam, ternyata bisa bikin aliran elektron di tubuh jadi nggak seimbang loh. Dan kalau sering terkoneksi sama alam, malah bisa nurunin kadar stres sekaligus nyegerin sel tubuh secara alami. Penelitian Dr. Xing Li di Nippon Medical School menemukan bahwa orang yang jalan-jalan di hutan selama 2-3 hari mengalami peningkatan sel NK atau natural killer sampai 50%. Itu sel yang tadi kita bahas ya guys, yang tugasnya tuh hunting sel kanker di tubuh. Yang bikin lebih menarik tau gak sih apa? Efeknya bertahan sampai 30 hari setelah kunjungan ke hutan. Dan ini semua dari menghirup phytoncide atau senyawa antimikroba yang dikeluarkan oleh pohon ya. Jadi weekend besok jangan cuma ke mall terus, tapi coba deh main ke taman ataupun main ke alam-alam gitu. Pokoknya biar tubuh dapat asupan energi murni dari bumi juga ya. Oke? Kesepian dan isolasi sosial. Terakhir, mungkin inilah hal yang gak diduga oleh banyak orang. Dan dia ada di nomor 1 bukan tanpa alasan ya. Meta-analisis BMJ Onkologi 2025 dari 16 studi yang mencakup 1,6 juta pasien menemukan bahwa kesepian dan juga isolasi sosial secara signifikan menaikkan resiko kematian akibat kanker dan juga kematian dari segala sebab. Studi lain juga nunjukin resiko kematian kanker itu 25% lebih tinggi pada orang yang socially isolated loh. Ya sebenarnya logikanya aja nih, manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi kalau kita merasa terisolasi, tubuh tuh bakal masuk ke mode siaga yang bikin pertahanan alami kita melempem menghadapi dari serangan sel kanker. Plus, orang kesepian cenderung skip medical check up ya guys. Ini nih yang sering kelewat. Kanker itu bukan cuma penyakit sel, tapi penyakit sosial juga. Hubungan berkualitas sama keluarga, teman dekat, dan komunitas itu bukan pelengkap hidup, tapi itu protective factor sekelas olahraga dan juga diet sehat loh. Jadi jangan remehin ngumpul-ngumpul ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.